Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilqis Arta Amanda, NIM 2306020006. Saya dari kelas 3A Tadris IPA. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem ekskresi pada manusia ya. Tugas ini disusun guna memenuhi tugas UTS mata kuliah dasar-dasar pendidikan yang diampu oleh Bapak Hidayatur Rahman. Oke, sebelumnya apa kabar teman-teman semuanya? Semoga diberikan kesehatan selalu ya. Oke, selanjutnya kita di sini akan menjadi sistem pengeluaran dalam tubuh. Nah, teman-teman pernah tidak pada pagi hari itu berolahraga, kemudian kita minum air putih, siangnya kita minum jus atau makan makanan berat, dan malam harinya kita minum kopi saat kumpul bersama teman-teman. Nah, semua makanan dan minuman tersebut akan masuk ke dalam tubuh kita dan pastinya akan diproses dalam tubuh kita ya. Bila tidak ada pemrosesan dalam tubuh kita, maka akan terjadi banyak sekali penyakit. Nah, kemudian dalam tubuh kita itu tentunya pasti ada organ pengeluaran dalam tubuh. Yang pertama ada sistem pengeluaran dalam tubuh. Apa saja itu? Nah, yang pertama ada sistem defekasi. Sistem defekasi itu merupakan proses pengeluaran sisa-sisa pencernaan, contohnya feses. Yang kedua ada sistem sekresi, yang merupakan proses pengeluaran sisa-sisa metabolisme yang masih berguna bagi tubuh, contohnya ada enzim dan hormon. Yang ketiga ada sistem ekskresi, yang merupakan proses pengeluaran sisa metabolisme yang sudah tidak berguna bagi tubuh. Contohnya ada urin, ada keringat, ada CO2, H2O, dan cairan empedu. Nah, dalam bahasan kali ini kita akan membahas mengenai sistem ekskresi pada manusia saja. Oke, lanjut. Sistem ekskresi pada manusia. Nah, kalian pernah tidak ada kacamata berembun saat bernafas, saat kalian itu memakai kacamata? Pasti pernah kan ya? Selanjutnya, sering buang air kecil saat cuaca dingin. Dan terakhir, tubuh berkeringat saat panas. Nah, ada fungsi sistem ekskresi. Mengapa semuanya itu terjadi pada saat kaca berembun tadi, kemudian kita mengeluarkan keringat saat cuaca panas dan buang air kecil saat cuaca dingin? Ada fungsi dari sistem ekskresi. Yang pertama, dapat menurunkan kadar zat produk metabolisme. Kedua, melindungi sel-sel tubuh dari makanan yang bersifat racun. Yang ketiga, menjaga keseimbangan cairan tubuh atau yang disebut dengan hemostatis. Yang terakhir, membantu mempertahankan suhu tubuh. Nah, alat ekskresi. Apa saja alat ekskresi dalam tubuh kita itu? Pertama, ada ginjal. Yang kedua, ada kulit. Yang ketiga, ada paru-paru. Yang keempat, ada hati. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai ginjal. Letak ginjal dapat dilihat pada gambar ya, teman-teman. Tubuh kita itu memiliki dua ginjal yang bentuknya seperti kacang merah. Ginjal terletak di bagian kanan dan juga kiri tulang pinggang dalam rongga perut. Dan letak ginjal kanan itu lebih rendah dari ginjal kiri. Kenapa hal tersebut bisa jadi? Karena ginjal kanan itu harus berbagi tempat dengan hati di bagian atasnya. Kemudian ginjal terhubung dengan saluran ureter. Kemudian ada kantung kemih dan saluran akhir yaitu uretra. Ada struktur ginjal. Tadi ginjal ada kanan dan ada kiri. Berikut merupakan contoh gambar yang dipotong secara melintang. Pada gambar terdapat korteks, arteri, vena, pelvis renalis, medula, calyx, kapsul fibros, dan ureter. Nah, secara umum ginjal dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu ada korteks yang terdiri dari nefron atau badan mapigi dan tubulus, medula terdiri dari tubulus contortus dan collectivus, dan pelvis renalis. Selanjutnya, struktur nefron. Nah, tadi dalam ginjal
ada nefron ya. Nah, nefron itu di dalamnya ada berbagai macam jaringan-jaringan. Ada darah yang telah disaring keluar, darah yang belum disaring masuk, tubulus kolektivus, dan lain-lain. Seperti yang ada pada gambar ya. Bila dijelaskan atau bila di zoom, tadi strukturnya seperti gambar di sebelah kanan. Ada kapsula Bowman. Kapsula Bowman itu yang membungkus glomerulus, kemudian tubulus contortus proximal, tubulus contortus distal, tubulus collectivus, dan juga lengkung Henle. Nah, pada satu unit ginjal terdiri dari 1 juta nefron. Kemudian nefron itu merupakan unit terkecil dari ginjal. Nefron itu dapat pada bagian korteks dan juga medula. Nah, setiap nefron terdiri dari badan Malpighi, saluran nefron atau tubulus contortus proximal, dan tubulus contortus distal. Badan Malpighi itu mengandung glomerulus yang diselubungi oleh kapsula Bowman. Glomerulus bentuknya seperti anyaman pembuluh darah untuk menyaring darah. Kemudian yang gede atau fungsi ginjal. Tadi ada 2 ginjal yang memiliki fungsi. Fungsi ginjal yaitu 1. Menjaga keseimbangan air dalam tubuh, membuang sisa metabolisme yang bersifat racun, mengatur kandungan elektrolit, menjaga tekanan osmosis, menjaga asam basa cairan darah. Yang terakhir, mengatur tekanan darah dalam arteri dengan mengeluarkan kelebihan asam atau basa, serta membuang kelebihan bahan makanan tertentu seperti gula dan juga vitamin. Oke, selanjutnya proses pembentukan urin. Nah, dalam sistem ekskresi tersebut, ginjal itu dapat mengeluarkan urin ya. Tugas ginjal itu mengeluarkan urin dalam sistem ekskresi. Oke, prosesnya seperti berikut. Yang pertama ada tahap filtrasi. Filtrasi adalah penyaringan darah yang terjadi di dalam glomerulus dalam kapsula Bowman. Zat-zat terlarut dalam darah seperti air, garam, gula, urea yang masuk ke dalam glomerulus disaring oleh kapsula Bowman. Zat hasil penyaringan ini disebut filtrat glomerulus atau urin primer. Kemudian urin primer masih banyak mengandung zat yang bermanfaat bagi tubuh. Komposisi urin primer itu mirip dengan darah, tetapi tidak mengandung protein. Yang kedua ada tahap reabsorpsi. Nah, reabsorpsi adalah penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna bagi tubuh. Nah, reabsorpsi dari kata re itu penyerapan kembali. Nah, zat-zat yang direabsorpsi itu antaranya ada glukosa, ada air, ada asam amino, ada ion-ion seperti Na+, K+, Ca+, Cl, HCO3-, HBO42-, dan sebagian urea. Nah, hasil dari proses reabsorpsi tersebut berupa filtrat tubulus atau urin sekunder. Kemudian tahap yang terakhir merupakan tahap augmentasi. Apa itu tahap augmentasi? Augmentasi adalah proses penambahan zat yang tidak diperlukan oleh tubuh ke dalam tubulus contortus distal. Jadi, tahap augmentasi itu adalah proses penambahan zat-zat yang tidak diperlukan. Berbeda dengan tahap reabsorpsi tadi. Reabsorpsi adalah penyerapan kembali dan augmentasi adalah penambahan zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Kemudian, pembuluh darah pada tubulus contortus distal melepaskan zat sisa yang tidak berguna serta menyerap kelebihan air sehingga terbentuk urin sesungguhnya. Kemudian ada proses pengeluaran urin atau sering disebut dengan mikturasi. Setelah urin dibentuk, urin itu akan ditampung sementara di pelvis renalis. Kemudian dialirkan ke ureter dan disimpan sementara di kantung kemih. Jika di dalam kantung kemih tersimpan urin sekitar 200-300 ml, maka kita akan refleks rasa ingin buang air kecil. Nah, urin pun dikeluarkan dari tubuh itu melalui uretra. Nah, jadi mekanismenya proses pengeluaran urin itu ada ginjal, kemudian ke ureter, kemudian kantung kemih, dan yang terakhir ke uretra. Oke, selanjutnya
faktor yang mempengaruhi jumlah urin apa saja itu? Ada hormon antidiuretik, ada usia, ada gaya hidup dan aktivitas, suhu atau cuaca, kondisi kesehatan, dan jumlah air yang kita minum. Bahasan yang kedua yaitu kulit. Kita lanjut ke kulit ya. Ini ada gambar kulit, teman-teman. Nah, letak kulit. Letak kulit itu ada ini ya, pada gambar tersebut ada bagian kulit. Nah, lapisan kulit terluar yang membungkus seluruh permukaan tubuh. Sebagian besar ditumbuhi oleh rambut. Oke. Nah, ada struktur kulit. Dapat dilihat pada gambar, ada banyak sekali ya. Contohnya ada kelenjar minyak, ada rambut itu ada pori keringat, ada saluran kelenjar keringat, pembuluh darah, jaringan adiposa, ada saraf, jaringan ikat, kelenjar ikat, dan lain-lain. Oke, pada bagian permukaan kulit terdapat rambut, keringat, dan juga pori-pori. Kemudian, lapisan penyusun kulit terdiri dari lapisan kulit epidermis, lapisan dermis, ada kelenjar minyak, kelenjar keringat, akar rambut, pembuluh darah, dan juga syaraf. Dan yang terakhir, lapisan hipodermis, ada jaringan lemak sebagai cadangan makanan dan pengatur suhu tubuh. Nah, berikut ada penjelasan struktur kulit. Yang pertama tadi ada lapisan epidermis. Nah, lapisan epidermis ada stratum corneum, merupakan lapisan tanduk, ada stratum lucidum, merupakan lapisan tidak berpigmen dan tidak berinti. Kemudian stratum granulosum atau lapisan berpigmen, stratum spinosum atau lapisan sel duri, dan yang terakhir stratum germinativum atau lapisan pembentuk sel-sel baru. Dan ada lapisan dermis, akar rambut, kelenjar minyak, pembuluh darah, dan juga syaraf. Dan yang terakhir ada lapisan hipodermis. Nah, jaringan ikat bawah kulit atau lemak berfungsi menahan suhu tubuh dan sebagai cadangan makanan. Selanjutnya, fungsi dari kulit. Apa sih fungsi dari kulit itu? Nah, yang pertama sebagai alat ekskresi. Sebagai alat ekskresi, kulit itu mengeluarkan keringat. Nah, keringat itu terdiri dari air, ada garam dapur atau NaCl, kemudian sisa metabolisme sel, ada urea, dan serta asam. Yang kedua, sebagai alat pengatur suhu tubuh. Kemudian sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, sebagai alat indera peraba, sebagai alat pelindung untuk mengurangi hilangnya air di dalam tubuh, dan sebagai pelindung tubuh dari gesekan, penyinaran sinar matahari, zat-zat kimia, dan lain-lain. Nah, proses pembentukan keringat. Nah, pengeluaran keringat itu juga ada prosesnya ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan proses pembentukan keringat. Oke, jadi yang pertama, saat udara panas, kita itu akan lebih banyak mengeluarkan keringat daripada waktu udara dingin. Nah, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena suhu tubuh itu akan otomatis meningkat ya, yang menyebabkan pembuluh darah itu dapat melebar. Proses pengeluaran keringat juga dipengaruhi oleh hipotalamus yang menghasilkan enzim bradikinin. Nah, enzim bradikinin mempengaruhi kerja kelenjar keringat untuk mengeluarkan keringat. Selain dipengaruhi hipotalamus, kerja kelenjar keringat itu juga dipengaruhi oleh perubahan suhu di lingkungan. Nah, ketika suhu tubuh naik, suhu darah akan meningkat dan merangsang kelenjar hipotalamus, kemudian mengekskresikan hormon. Hormon yang diekskresikan ini masuk ke darah dan merangsang pembuluh darah untuk melebar, sehingga kecepatan aliran darah itu menurun dan kelenjar keringat itu memproduksi keringat. Dengan demikian, suhu tubuh akan meningkat. Jadi proses pengeluaran keringat itu dipengaruhi oleh enzim bradikinin dan hipotalamus. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi jumlah keringat. Apa saja itu? Ada aktivitas tubuh, suhu atau cuaca, kondisi kesehatan, dan yang terakhir yaitu emosi. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu hati.
hati juga merupakan sistem ekskresi ya teman-teman. Nah, letak hati seperti pada gambar, letak hati ada di bawah diafragma. Oke, hati manusia merupakan organ bagian dalam manusia yang berukuran paling besar. Mempunyai berat sekitar 1,5 kg atau sekitar 3-5% dari berat badan. Sangat berat ya teman-teman. Kemudian hati itu berada di bagian atas sebelah kanan abdomen atau di bawah tulang rusuk. Nah, dapat dilihat ya seperti pada gambar itu ada di bagian atas sebelah kanan abdomen dan di bawah tulang rusuk. Selanjutnya ada struktur hati. Nah, pada hati ada strukturnya. Nah, di hati ada lobus. Nah, lobus tersebut bila besar seperti gambar pada gambar sebelah kanan ya. Setiap lobus itu terdiri banyak lobulus. Lobulus adalah unsur terkecil yang menyusun hati. Struktur lobulus terbentuk segi 6 dengan panjang kurang lebih 1 mm. Bagian luar hati dilindungi oleh kapsula hepatika. Nah, dalam jaringan hati terdapat beberapa pembuluh darah, yaitu ada arteri hepatika dan vena portal hepatika. Antara hepatosit 1 dan hepatosit lainnya dipisahkan oleh kanalikuli. Seperti di gambar itu ya, ada kanalikuli. Nah, selanjutnya ada fungsi hati. Fungsi hati yang pertama menyimpan energi dalam bentuk glikogen, menyimpan berbagai vitamin, menghasilkan zat kimia yang diperlukan tubuh, menetralkan racun, dan menghasilkan cairan empedu. Nah, hati tadi merupakan sistem ekskresi. Nah, sistem ekskresi pada hati itu sebagai organ ekskresi hati mampu memproduksi cairan empedu secara terus-menerus. Nah, empedu berasal dari penghancuran hemoglobin eritrosit yang telah tua. Eritrosit yang telah tua itu dan rusak dirombak oleh sel hitosit di dalam hati. Hemoglobin dilepaskan dari sel darah merah dan dipecah menjadi zat besi, globin, dan hemin. Zat besi itu disimpan di dalam hati dan selanjutnya akan dikirim ke sumsum tulang belakang. Nah, globin digunakan lagi untuk metabolisme protein atau membentuk Hb baru. Hemin diubah menjadi zat warna empedu, bilirubin dan biliverdin yang dioksidasi dalam usus 12 jari menjadi urolobin yang berperan memberi warna pada fases dan urin. Oke. Selanjutnya adalah sistem ekskresi pada hati. Nah, hati menghasilkan enzim arginase yang berperan dalam proses penguraian asam amino. Proses penguraian asam amino oleh enzim arginase ini disebut deaminase. Asam amino yang diuraikan yaitu asam amino arginin menjadi ornitin dan juga urea. Ornitin akan mengikat amonia dan karbon dioksida yang bersifat racun. Selanjutnya, ornitin akan dinetralkan dalam hati. Adapun urea akan diserap ginjal untuk dikeluarkan bersama urin. Nah, produksi cairan empedu oleh hati. Hati itu mampu mengekskresikan cairan empedu sebanyak 800-1000 ml. Cairan empedu itu mengandung air, asam ampedu, garam empedu, kolesterol fosfolipid atau lecitin, ada zat warna empedu, atau pigmen bilirubin dan biliverdin, serta beberapa ion. Nah, apa sih fungsi cairan empedu ini? Fungsi cairan empedu ini yaitu 1. Mencerna dan mengemulsikan lemak dalam usus, mengaktifkan lipase, mengubah zat yang tidak larut menjadi zat yang larut dalam air, membentuk urea dan juga amonia. Oke, yang terakhir paru-paru. Kita akan membahas yang terakhir, sistem ekskresi organ paru-paru. Nah, struktur paru-paru. Ada paru-paru kanan dan juga paru-paru kiri. Ada lobus paru-paru. Lobus itu ada pembatasnya itu ya, ada 3 lobus, ada bronkus, bronchiolus, lobus paru-paru, ada alveolus.
Nah, pada gambar ada alveolus itu ya, ada bagian-bagian dari alveolus. Bisa dilihat ya teman-teman. Kemudian sistem ekskresi paru-paru. Nah, sebagai alat ekskresi paru-paru berfungsi mengeluarkan uap air. Ada H2O dan juga CO2. Nah, CO2 dan H2O ini dari hasil metabolisme itu diangkut oleh darah ke paru-paru, kemudian dibuang dengan cara difusi di alveolus. Dalam sistem ekskresi tentunya ada gangguan-gangguannya ya teman-teman. Gangguan sistem ekskresi yang pertama di ginjal. Apa sih ya gangguan yang ada di ginjal itu? Yang pertama ada batu ginjal. Batu ginjal itu merupakan pengendapan kristal kalium fosfat menjadi batu ginjal. Yang kedua, albuminaria, adanya albumin dan protein lain dalam urin. Yang ketiga, nefritis atau kerusakan pada glomerulus akibat infeksi kuman. Yang terakhir ada poliuria atau oliguria. Dan masih banyak penyakit yang lainnya ya teman-teman, bisa dipelajari secara mandiri. Dan ada eksim yang ada di kulit. Nah, penyakit kulit yang ditandai dengan kulit mengering, kemerahan, dan gatal bersisik. Ada jerawat, gangguan kronis pada kelenjar keringat, dan yang terakhir kudis, penyakit kulit yang disebabkan oleh infeksi tungau. Kemudian, yang ketiga, pada hati. Gangguan pada hati ada penyakit kuning, yaitu tersumbatnya saluran empedu di hati. Ada batu empedu, adanya pengendapan kolesterol pada saluran empedu. Yang ketiga, sirosis hati, banyaknya jaringan ikat pada hati. Kemudian terakhir ada kanker hati, berkembangnya sel-sel kanker pada jaringan hati. Oke, yang terakhir gangguan sistem ekskresi pada paru-paru. Apa saja? Ada asma, penyempitan saluran pernapasan, kanker paru-paru, ada emfisema atau kerusakan pada alveolus, dan yang terakhir TBC. Dan gangguan sistem ekskresi yang lainnya itu banyak ya. Bisa kalian buka atau mempelajari sendiri penyakit-penyakit yang ada pada sistem ekskresi. Nah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata ataupun materi yang kurang perjelas, saya mohon maaf yang sesungguh-sungguhnya ya teman-teman. Semoga materi ini dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.